Baik, sebelum kita memulai acara kita hari ini, anak-anak kelas 1 yang baru mungkin belum paham betul ya, ini yang lagi ngomong sih siapa, Bu Guru siapa ya? Ada di profil kemarin ya. Ya, ini yang ngomong ini Bu Sinta ya. Yang ngomong ini Bu Sinta. Semoga terdengar dengan baik ya. Baik, kita berdoa dulu anak-anak sebelum kita memulai acara kita agar sepanjang Zoom meeting kita dapat berjalan dengan baik, gitu ya, anak-anak. Bapak Ibu Guru, mari kita siapkan hati, duduk yang manis, duduk yang baik. Kita akan berdoa pagi bersama. Suster, Bapak Ibu Guru, serta anak-anak yang terkasih, mari kita siapkan sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas rahmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, karena Engkau masih memberi nafas kehidupan bagi kami. Engkau juga memberi kesehatan pada kami, sehingga kami dapat bertemu dengan suster, Bapak Ibu Guru, serta anak-anak semua, meskipun dalam jarak jauh. Ya Bapa, berkatilah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan MPLS hari yang kedua dengan lancar. Kami juga berdoa kepadamu ya Bapa, untuk sanak saudara kita yang saat ini sedang sakit. Kami mohon, berikanlah kesembuhan, sehingga mereka dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin. Santo Pius, doakanlah kami. Santa Yulia, Doakanlah kami. Suster Maria Alusia dan Suster Ignacia, Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Bernadette. Sama-sama Bu Sinta. Ya, anak-anak yang kelas yang baru itu tadi yang memimpin doa, namanya Bernadette ya, untuk bisa kemarin lebih mengenal lagi tentang sosok Bapak dan Ibu Guru perlahan-lahan ya. Baik, anak-anak, acara hari ini kegiatan kita, kalau kemarin yang hari pertama itu mengenal tentang Bapak Ibu Guru dan karyawan ya, di sana ada suster dan Bapak Ibu Guru yang lain. Lalu untuk karyawan ada Pak Yono, ada Pak Yanto, gitu ya. Kali ini kita akan lebih mengenal tentang mungkin entah kapan ini kita akan berkunjung lagi ke sekolah kita tercinta ya. Jadi setidaknya yang sudah pernah datang ke sekolah untuk apa ya, pengobat rindu karena udah lama banget nggak ke sekolah ya. Nanti ada video yang akan ditayangkan oleh Pak John tentang lingkungan sekolah kita. Sudah seperti apa sekolah kita setelah sekian lama kita tinggalkan di rumah saja ya, belajarnya di rumah saja ya. Nanti kita akan lebih mengenal tentang lingkungan sekolah kita. Ada yang rindu dengan kantin? Ya. Rindu dengan kantin. Ada yang rindu dengan ruang guru? Ya. Pasti yang paling dikangenin kantinnya, itu yang paling dikangenin ya. Jajannya, iya ya. Dan ada jajan mie goreng, aduh, ada nasi rames, aduh, bikin kangen ya. Mungkin ada yang kangen lapangan. Ada yang kangen lapangan, iya. Dan juga kangen dengan kelas. ada yang kangen sama kangen mana ya? Kangen mana lagi ya?
Ada yang kangen sama WC, toilet? Ayo, inget-inget. Iya, Pak. Inget-inget dulu WC yang paling pesing. WC-nya apa? WC-nya mana? Ayo. WC-nya cowok. Iya. Pesing tuh. Cowok sih suka jorok tipisnya tuh enggak di tempatnya mungkin apa ya. Kalau yang rindu KS ada pernah pura-pura mules enggak? Lalu pura-pura gitu. Ayo pas nggak ngerjain PR. Ada. Sakit. Katanya biar dapat teh manis gitu. Bikinin teh manis. Iya, pura-pura guru mules nanti ke PS biar nggak disuruh maju bahasa Inggris, biar nggak disuruh maju upacara, biar nggak upacara. Guru tahu ya ternyata ya. Ya, jadi nanti ada tayangan tentang lingkungan sekolah. Guru juga kangen tentang bagaimana ya aja setelah kita ya sekarang ini seperti apa ya. Nanti juga setelah ada video kita juga belajar lebih sedikit serius. Serius amat sih, cuma sedikit ya, tentang nilai-nilai yang akan kita pelajari bersama selama di SDPU. Nilai-nilai si apa ya? Ya nanti dilihat ya, nanti ada tayangan videonya ya. Jadi belajar apa saja di SDPU? Apa matematika trok? Apa bahasa Inggris trok? Enggak. No, tidak. Iya. Di SDPU belajarnya banyak. Apa olahraga terus setiap hari sama Pak Dokter? Tidak. Nanti sih kecapean olahraga terus ya. Jadi belajarnya banyak. Apa saja ya? Nanti ada videonya. Silakan nanti ditayangkan oleh Pak John ya. Nah, sebelum kita belajar itu semua, maka siapkan diri dulu ya. Duduk yang manis, cari tempat yang nyaman untuk mengikuti MRS kita kali ini. Siap ya anak-anak ya? Siap. Oke, langsung saja kita saksikan video yang pertama. Yang pertama tentang sekolah ya, tentang profil sekolah kita SD. Pada Pak John, apakah sudah siap? Oke Bu, siap. Oke, silakan. Nana, mari kita saksikan tayangan video tentang profil sekolah. Silakan. Baru Halo, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera kita. Saya mengucapkan selamat bergabung di MPRS hari kedua. Seperti tak kenal tak sayang. Karena hari ini bernama untuk siswa SDPU lebih jauh. Untuk yang sudah kenal, kita akan makin mengenal ya. Oke, sekarang saatnya kita melihat hubungan SDPU dengan menyimak video-video berikut ini. SD Pius yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 188 Purbalingga, tepatnya di sebelah timur Gereja Katolik Santo Agustinus Purbalingga, merupakan salah satu sekolah unggulan di bawah naungan Yayasan Santa Maria yang dikelola oleh para suster SND. Kongregasi SND adalah sebuah kongregasi religius wanita apostolik yang berlindung pada Santa Perawan Maria yang didirikan oleh Suster Maria Aloysia dan Suster Maria Ignatia dengan Santa pelindungnya yaitu Santa Yulia Biliar. Suster SND ini melayani gereja-gereja di seluruh dunia yang salah satunya di bidang pendidikan.
Mereka bekerja memperkenalkan kebaikan Allah seturut dengan kebijaksanaan Santa Maria. Tidak heran jika biasanya gedung sekolah milik SND didasari oleh warna biru mengembangkan kebijaksanaan dari Santa Perawan Maria. Olah juga pas Membentuk pribadi pas oleh Zoom, Olah nggak dengan gugurin Olah juga. berwawasan global, Ya, bersikap disiplin, terus nomor satu berapa? Temannya bilang 2, baru lo bikinin 2. konsistensinya dengan berbagai prestasi. Emang kamu nggak tahu ya? Kegiatan-kegiatan seperti pramuka dan dokter kecil piala dan penghargaan di kejuaraan setiap tahunnya. Tidak salah lagi jika kalian telah memutuskan untuk sekolah meski plus. Anak-anak yang terkasih, itu tadi sekilas tentang lingkungan akan lebih dekat dan lebih asik lagi kalau kita nanti prestasi yes, karakter oke. Oke, sudah selesai Pak John? Ya, Bu. Oke, itu saja ya? Iya, kurang panjang ya. Ya, nanti ada yang lebih panjang. Gimana? Anak-anak gimana? Doain aja lah, nggak apa-apa. Iya, itu kantinnya belum kelihatan, baru kelasnya ya. Kantinnya lagi direnovasi. Kantinnya masih tutup. Oh iya, baik. Kan ya, jadi kalau di tayangan di layarnya Bu Guru terputus-putus Pak John, anak-anak. Enggak. Semoga di tempat anak-anak putus-putus enggak? Sedikit ya, Bu Guru coba sedikit mengulang ya. Jadi sekolah kita itu namanya SD Pius. Nah, tempatnya di mana? SD kita itu Jalan Jenderal apa? Iya, jenderalnya Jenderal Sudirman. Jalan Jenderal Sudirman nomor 488. Iya, sebelah gereja Santo Agustinus. Dekat jalan besar, jadi gampang dilihat ya. Baik, lalu sekolah itu calon jenderal ya. Calon jenderal lalu besok masuk ke kelas Pius ya. Biar jadi jenderal besar ya. Ore. Suaranya keras. Baik, sekolah kita didirikan oleh suster-suster. Ada fotonya tadi ya, foto besar itu ya. Ya kita nggak bisa susternya datang ke sini karena suster pendiri sekolah kita sudah meninggal anak-anak. Yang dipasang fotonya. Iya fotonya. Suster siapa tadi itu? Suster siapa? Suster siapa? Maria Lucia dan Maria Ya itu suster itu sudah meninggal, sudah di surga ya. Nah sekolah kita itu di bawah naungan yayasan Santa Maria. Baik, oke. Semoga video singkat tadi
semoga video singkat tadi dapat sedikit memberi gambaran ya, terutama kepada anak-anak baru ya. Aku sih sekolah di mana? Jadi tahu ya. Sekolah itu alamatnya di mana? Oh, nggak nyasar nanti ya. Baik, setelah tadi video, kita sedikit main game ya. Main game lah. Enggak, bukan Free Fire. Game dari Pak John ya. Nanti gamenya apa? Nanti kita simak bersama. Ya, Pak John sudah siap? Lihat bola mata kami. Cek. Halo? Ya. Anak-anak, tolong ya, Ya. fokus dulu, dengarkan Bu Sinta, tidak ada yang berbicara sendiri ya. Kita fokus dulu yuk, jangan ada yang bersuara dulu ya. Ya, Bu Sinta. Ya. Suara Bu Guru jadi kurang, ya suara Bu Guru jadi kurang jelas karena ada yang di rumah itu mungkin Teriak-teriak, berisik iya. ya. Ada yang di rumah mungkin berisik, di rumah sambil apa itu kasih makan ayam, makan sambil apa. Di mute biar gak berisik. Betul, di mute ya. Kalau mau ngomong-ngomong ya di mute. Duduk yang anteng. Orang yang didatengin polisi. Nah, kayak gitu. Tiba-tiba ada CCTV bisa merekam suara. Coba. Marcel Pak John bisa semua nggak Pak John? Pak John tolong ya. Atau saya diberi hostnya juga mungkin bisa? Yes, sir, bisa, sir. Biasa Pak John konsen di itu saya yang unmute. Ya. Anak-anak yang lain bisa unmute semua bisa? Coba tekan supaya nanti kita bisa fokus. Di mute maksudnya suster kalau Ya, di mute, di mute. Nah. Yang bawah itu yang kayak mic ya. itu. Ya, yang ada gambar mic itu di klik ya biar bisa mute. Mendengar suara Bu Guru dengan lebih baik ya. Oke, nah itu saya mendung. Sudah mending Sudah suaranya mending ya. sudah itu. Oke, Ya, bagus. baik. Terima kasih anak-anak. Jadi tolong ya kita ikuti cara ini dengan baik. Hanya duduk manis saja di situ, nonton video, menyimak penjelasan dengan baik. Pak John? Oke, Bu Sinta. Ya, oke, silahkan. Baik anak-anak, kita ikuti game virtual ini ya, Dek. Game virtual karena dilakukan dengan saling berjauh-jauhan. Wah, keren ini gamesnya ini ya, luar biasa. Baik, silakan Pak John. Baik, suster, Bapak, Ibu, anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Pak John. Nanti kalau karena ini di mute, jadi cukup acungkan jempol saja kalau mengerti ya. Oke. Oke, hari ini ada 2 game. Hari ini kita main 2 game. Yang pertama nanti kita akan bermain judulnya karena kemarin harusnya bersama-sama ya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang kelas 6 dan kelas 5 ini sudah bermain kemarin, tapi nggak apa-apa ya, biar teman-teman yang lain itu ikut bermain, biar tahu permainannya. Oke? Supaya kita bergerak semuanya, kan kebanyakan hanya duduk saja ya di rumah ya, kita akan sedikit bergerak. Sepedaan, Pak. Sudah siap? Sepedaan. Siap. Sudah siap ya? Oke. Ya. PPKN tetap sepedaan. Dengarkan baik-baik. Perintahnya nanti saya tunjukkan benda, Pak John tunjukkan benda sesuatu. Nanti anak-anak mengambil ya, mengambil benda yang mirip
dengan yang saya tunjukkan. Misalkan saya ambil pensil. Bisa menunjukkan pensil? Coba tunjukkan pensil. Tunjukkan pensil. Pensil kalau tidak ada cari. Anak-anak yang cari, jangan mamanya yang cari ya. Anak-anak yang cari. Iya, anak-anak yang cari ya. Jangan mamanya yang nyari atau Atau Oke. papanya atau orang lain. Sudah dapat. Nanti yang tidak bisa menunjukkan dapat sesuatu. Oh iya, coba saya lihat satu-satu. Pak, ini aku lagi Pak. Ya, tenang saja. Ini dihitung 1, 2, 3 nanti ya, Pak. Kalau yang tidak bisa menunjukkan, diapain ini, Miss Revi? Suruh nyanyi ya. Oh, nyanyi. Oh, iya. Nanti yang tidak bisa menunjukkan, nyanyi. Oh, pensil sudah dapat semuanya. Bagus. Ya. Oke. Ya, ditunjukkan pensilnya mana? Pensilnya ada, pensil. Tahu pensil ya? Tahu pensil? Pensilku di sekolah. Wah, ini suster nyanyi. Susah nyanyi. Oke. Nyanyi ini susah. Ayo siap-siap susah nyanyi. Sudah semua ya? Oke, bagus. Sip. Berikutnya ini agak sulit ini berikutnya. Sekarang coba cari. Yuk cari yuk. Apa ini? Ayo. Apa ini? Cari sikat Yuk. gigi, ayo. Siapa yang Mas kabur. kok Thomas sudah tahu? Thomas sudah cari. Soalnya kamar mandi. Oh iya. Oh ya, bagus. Mary itu siap-siap itu Bu Mary. Punya sikat gigi semua ya. Bukan disuruh nyanyi, saya sudah dapat. Yang tidak bisa menunjukkan nanti ini nyanyi. harus. Sikat gigi ya. Mana sikat giginya? Ayo. Dosius mana sikat giginya? Ayo Dosius ambil sikat giginya. Diambilin. Jangan diambilin, Nggak ambil boleh, sendiri. nggak boleh. Sendiri ayo. Sikat gigi. sikat gigi ya. Oh, enggak. Cuma mengambilkan. Oh, Itu Semua Jonathan sudah. sudah sikat giginya Jonathan. Oh iya. Oke. sikat gigi. enggak. Cuma menunjukkan saja berarti kalian punya sikat gigi di rumah. Oke, mana sikat giginya Pak Uki? Komplit Bu. Oh ya. Oh, Oke. Ya Bisma. Saya cek dulu ya, Bapak Ibu guru minta dibantu ngecekkan ini. Oke. Itu Caca Nana, mana sikat giginya Caca Nana? Atas ambil. Michelle, Ayo udah? bergerak, Michelle bergerak. mana Michelle? Ini. Oke. Tora mana Tora? Sikat giginya sudah diambil? Niko sama Salom mana sikat giginya? Tesiani. Udah ya. Tiana Nah, Bu mana? Maria juga Maya, belum Maya. itu Bu Maria. Mana itu Bu Maria? Davis Anggara. Oh, adiknya Davis. Mana itu sikat giginya sudah? Oke. Mana ya sikat giginya? Miss Revi mana? Oh, Miss Evi, ayo. Nyanyi Miss nanti. Revi mana? Miss Revi nyanyi. Hadir. Saya di sekolah. Umar belum juga tuh. Umar. Ya. Saya juga. Lagi. Lari dia. Keren. Masih. Yos, sudah semua? Sudah semua ini sudah kelihatan ya.
Capek nggak lari-lari? Masih siap mencari yang lain? Ini gampang ini. Semua pasti punya ini. Semua pasti punya ini. Coba, ayo. Siap. Anak sih udah siap-siap mau lari itu. Oke, siap. Benda berikutnya adalah masker. Ayo cari masker. Masker apa saja? Bunda Thomas ini banyak maskernya ya. Bunda Thomas ini. Masker di masker. Apa yang ini? Good. Yang ini apa yang ini? Masker. Semua pasti punya masker. Masker apa saja? Masker kain. Pak Hari mana itu maskernya Pak Hari? Aduh, ini Pak Hari nyanyi nih kalau enggak. Gede banget. Oke, bagus. Semuanya pasti punya ini. Oh ya. Yalah. Ya. Paling gampang ini. Paling gampang ini, Pak. Terus apa lagi? Nanti dulu saya lihat dulu. Ada yang ambil Amor ini, mana Amor? Maskernya Amor. Oh ya, good sip. Apa maskernya gede? Siapa ini yang enggak Bu Atik lagi lari itu, Bu Atik lagi lari. Gloria mana Glory? Glory mana maskernya Glory? Oke. Nanti Bu, nanti Siapa ini yang enggak kelihatan ini ya? Acun mana Pak? Oh ini. Bu Atik masih lagi ngambil. Devon mana Devon? Ini kenapa pakai kacamata yang pro? Oh ini yang. Oke, sudah punya semua ya? Pasti punya semua deh. Gimana mau pakai kacamata? Belum jam 9. Oke, masih mau mencari benda lagi? Ya. Oke, siap ya. Siap ya. Ini sulit ini. Ini sulit ini. Agak sulit ini, harus nyari ini. Siap-siap. Benda berikutnya adalah ini. Kunci apa saja? Kunci apa saja? Kunci apa? Ambil kunci. Oke. Cari di pintu. Kunci apa saja? Oke, good. Lari nih. Kunci mobil, kunci motor, kunci rumah, kunci Inggris. Jangan kunci Inggris ya. Kunci Inggris bukan. Kunci kapel. Lari. Kalau yang nggak dapat lari, oke. Yang lari anak-anak jangan. Papa mamanya ya, orang tuanya yang lari. Woi, Bu Atik punya banyak. Supaya kita bergerak. Sudah ketemu. Ya, sip. Sudah semua saya lihat dulu. Akson lihat dulu ya. Belum. Ngambil kunci kamar. Belum. Jangan lupa nanti dikembalikan ya. Oke, kunci. Ya, kunci apa saja? Belum, Pak. Kunci pintu. Kunci pintu. Oh ya. Oke. Apa saja yang penting namanya Kunci rumah. Kunci. Joyce. Kuncinya mana Joyce? Oke, sip. Dimas, mana kuncinya Dimas? Nadet sama Kunci mobil yang boleh. Mana kuncinya? Kunci jawabannya. Wah, itu minumnya mau ke ganti coba. Devon mana kuncinya Pak? Kunci rumah. Oke, bagus. Aduh, Sudah jatuh. punya semua. Pasti ya di rumah kan punya semua. Main aja gitu Pak. Oke, berikutnya satu lagi ini ya. Pasti nggak punya ini, pasti. apa? Pasti ini nggak punya ini. Apa? Pasti nggak punya ini. Oke, sudah siap? Punya. Berikutnya adalah Apa? sisir ini. Siapa yang nggak punya sisir ini?
Nggak ada yang botak. Nggak ada yang kayak upin-ipin gitu ya. Ini sisirnya. Oke, langsung bisa buat sisiran. Sisir apa saja? Ini sisir domba. Oke, sisiran biar cantik dan sama. Sisirin apa ya? Nggak bisa sisiran nih. Nggak bisa disisir ini. Pak Uki bantu foto ya Pak. Ada di sini. Oh iya, untung ada di sini. Coba kalau nggak ada. Apa lagi, Pak? Jadi nggak untung ya. Warna biru. Siapa yang warnanya sama ya? Untung Iya, sisir dapat. kita warnanya pink ya. Sama. Siapa yang warnanya pink? Biru. Pak John ya. Hanya pink. Pak. Hari mungkin pink. Iya. Hari. Iya. Hari suka pink. Suka pink. Pak John. Raffi biru. Pak John. Ya. Saya juga suka pink. Bola biru. Sama Raffi biru. Oke, semuanya sudah punya, jadi tidak ada yang main. Masih mau main lagi? Masih. Oke, nanti ya. Nanti kita akan main lagi setelah sesi. Terima kasih itu dari Pak John. Mudah-mudahan Apa lagi? Terima kasih. Lagi. Saya kembalikan ke Bu Sinta. Oke, terima kasih Pak Jen. Mau apa? Naruh dulu barang-barangnya. Ya, Kembalikan barang-barang. baik anak-anak, nggak apa-apa. Barang-barangnya di situ dulu, nggak apa-apa. Ya. Tadi ada masker, ada sisir, ada kunci, ada apa? Pensel. Sama pensil. Dan di situ dulu sebentar ya. Baik. Ternyata ada nggak yang di rumah nggak punya masker? Ada nggak? Punya. Punya semua. Sekarang di rumah semua punya masker ya, karena semua kalau keluar rumah semua harus pakai masker ya. Mau ke warung pakai masker, mau beli jajan cilok di depan pakai masker. Iya. Mau nyegat bakso keliling, mau beli bakso, mau nyegat mainan. Gak ada yang lewat depan rumah. Gak ada, kasihan sekali kirimmu, mau beli bakso nggak bisa. Ya, jadi kalau di rumah-rumah, terutama di rumah Bu Guru, biasanya sering banget banyak penjual. Jadi kemana-mana harus pakai masker. Anak-anak pun begitu ya, keluar rumah sekarang harus pakai masker. Iya, harus pakai masker ya, biar semuanya sehat ya. Jangan sampai ada yang ketularan corona. Ketularan corona. Baik, terima kasih Pak Jun untuk gamesnya. Games hari ini sangat menyenangkan. Jadi membuat kita jantung. Jadi tidak ada yang duduk diem tok sambil leye-leye. Untuk berikutnya anak-anak, setelah tadi main game, duduk manis lagi. Duduk manis kembali. Lalu kita akan menyaksikan video lagi. Pak John, saya nggak tahu video apa ini nanti ya. Bu Guru juga penasaran ini video apa nih. Silakan.
Yuk main, intinya main. Ambil. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat bertemu kembali di kegiatan MPLS hari kedua. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah kita. Salah satunya adalah tentang disiplin. Nah, pada kesempatan ini Mbak Ari akan memberikan penjelasan-penjelasan tentang kedisiplinan yang harus dilaksanakan di lingkungan sekolah kita. Nah, sebelum kita menuju materi, silahkan anak-anak simak terlebih dahulu video berikut ini. Anak-anak, jangan lupa ya mengerjakan PR yang sudah Ibu minta. Besok akan dikumpulkan. Ayo dibereskan, bersiap pulang. Dadah semua. Dadah. Hai Ina, sebelum pulang kita bermain dulu yuk dengan teman-teman yang lain. Andi, kita kan ada PR dari Bu Guru. Nanti kalau tidak sempat ngerjain gimana? Sebentar saja kok Ina, tidak sampai sore. Tidak aku mau pulang saja, mau langsung mengerjakan PR sampai besok Andi. Ya sudahlah kalau itu maumu, sampai besok juga. Wah, PR nomor 4 susah sekali. Coba aku lihat catatan yang diberikan Bu Guru dulu. Harus semangat nih mengerjakannya sampai bisa. Oh iya, soal ini kan sudah pernah dicontohkan Bu Guru. Untung tadi aku memeriksanya dulu. Hore, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan dapat nilai bagus. Wah, masih sore nih, masih bisa istirahat. Untung tadi aku tidak ikut Andi bermain. Kalau ikut, bisa-bisa aku belum selesai mengerjakan PR. Aduh, karena kasihkan main, aku sampai lupa ada PR. PR-nya susah sekali lagi. Ini nomor 4 bagaimana mengerjakannya ya? Ya ampun, sudah pukul 10 lagi. Ah, sudahlah, aku mengasal saja isinya. Habis aku tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Ayo anak-anak, keluarkan PR-nya, kumpulkan di depan. Ina, PR-nya susah sekali ya. Kamu bisa tidak mengerjakannya? Memang sih ada yang susah, tapi karena aku mengecek catatan dari Bu Guru, jadi ya bisa deh menyelesaikannya. Setelah Ibu memeriksa PR kalian, ternyata ada yang mendapatkan nilai 100, yaitu Ina. Selamat Ina. Selamat ya Ina, kamu mendapatkan nilai bagus. Kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu. Iya, saya memang mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Karena belajar dengan giat, saya dapat nilai 100. Saya senang sekali. Baiklah Ina, kamu boleh kembali ke tempat duduk. Wah Ina, selamat ya, kamu dapat nilai 100. Coba saja kalau kemarin aku tidak main dulu sebelum mengerjakan PR, pasti aku juga dapat nilai bagus. Iya Andi, makanya kalau ada PR lebih baik dikerjakan dulu baru bermain. Kamu juga harus kerja keras ya mengerjakan PR-nya. Jangan hanya karena susah lalu putus asa tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya. Nah, anak-anak, setelah kita tadi, kita dapat belajar tentang apa itu disiplin. Disiplin secara umum diartikan sebagai ketaatan kepada peraturan. Nah, di sini kita mendapatkan dua kata kunci utama, yaitu taat dan aturan. Nah, hal ini dapat dimaknai bahwa disiplin itu tumbuh dari sikap patuh dalam diri seseorang, ya, sikap patuh atau taat dalam diri seseorang untuk mengikuti aturan yang telah dibuat, baik itu aturan untuk diri kita sendiri maupun aturan untuk lingkungan masyarakat kita.
penerapan disiplin itu mempunyai tujuan yang sangatlah beragam. Salah satunya adalah untuk mengembangkan pribadi kita sehingga kita dapat mengendalikan diri kita dengan baik. Nah, jika kita dapat mengendalikan diri dengan baik, maka kita dapat menghindarkan diri dari perilaku semena-mena, ya, perilaku seenaknya sendiri kepada orang lain. Nah, dengan kita mampu mengendalikan diri itu, maka resiko-resiko gesekan sosial seperti pertengkaran, perkelahian itu dapat kita cegah dari diri kita sendiri, ya. Maka dari itu, disiplin selain bertujuan untuk mengendalikan diri, juga memiliki tujuan yaitu menciptakan masyarakat yang tertib dan damai. Macam-macam kedisiplinan yang bisa kita terapkan atau bisa kita lakukan, terutama kalian sebagai siswa-siswi SD Pius. Yang pertama yaitu disiplin dalam menentukan dan menggunakan cara belajar yang tepat. Keberhasilan siswa dalam belajar itu dipengaruhi oleh cara belajarnya. Siswa yang memiliki disiplin dalam cara belajar ini itu pastinya nanti akan menemukan kebahagiaan dalam belajar. Kebahagiaan ini dapat dilihat atau dapat dirasakan ketika belajar. Kalian senang, kalian tidak merasa ngantuk atau tidak merasa bosan. Nah, disitulah kalian sudah menemukan cara belajar yang sesuai dengan keinginan kalian, ya. Maka silakan, yang pertama, carilah cara belajar yang menyenangkan untuk diri kalian sendiri. Temukan itu. Yang kedua, disiplin dalam memanfaatkan waktu. Nah, ini biasanya ada yang sudah waktu untuk belajar itu kurang, Pak. Nah, tapi sebenarnya kenyataan waktu itu tetap berjalan seperti biasanya, tinggal bagaimana kita mengaturnya. Kadang banyak waktu yang terbuang sia-sia untuk melakukan kegiatan yang sifatnya hanya senang-senang, bukan belajar. Contohnya dalam video tadi, si Andi yang pulang sekolah, dia mengajak Ina untuk bermain. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk senang-senang. Nah, maka kita harus bisa mengatur waktu di mana kita bersenang-senang dan juga waktu untuk belajar. Keterampilan dalam mengatur waktu inilah yang menjadi sebuah keterampilan nantinya yang sangat penting bagi masa depan kalian semua, ya. Keterampilan mengatur waktu ini akan memberikan keuntungan yang banyak nantinya, tidak hanya di dalam hasil belajar, tetapi nanti keterampilan dalam hal lain nanti di kemudian hari. Nah, kemudian disiplin yang ketiga yaitu disiplin dalam mengerjakan tugas. Salah satu prinsip belajar itu adalah latihan dan ulangan. Nah, di sini ada kata latihan. Ya, latihan itu dilakukan untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan, ya, untuk memiliki kebiasaan
berlatih diri. Nah, berlatihnya untuk apa? Di sini berlatihnya adalah mengerjakan soal-soal. Nah, sehingga nantinya kalian sudah terbiasa, ya. Latihan-latihan itu nantinya akan memunculkan sebuah kebiasaan. Nah, kemudian kebiasaan itu akan diulang-ulang terus. Ya, kebiasaan yang sudah berjalan diulang-ulang terus. Nah, kemudian ada ulangan. Nah, kalau sudah terbiasa dengan latihan secara terus-menerus, maka ketika ada ulangan, ya, itu kalian sudah tidak merasa bingung lagi, karena tadi kan sudah dilakukan latihan secara berulang-ulang. Nah, maka ketika ada ulangan, ya sudah, nanti akan terasa mudah, ya, seperti yang dilakukan oleh si Ina tadi dalam video. Ya, si Ina merasa mudah karena yang pertama dia melakukan mendengarkan penjelasan bu guru dengan baik, mencatat, kemudian dia berlatih dalam mengerjakan tugas PR-nya, ingat apa yang disampaikan oleh bu gurunya, dia latih, dituliskan kembali. Nah, akhirnya dia ingat. Itulah yang nantinya akan menjadi bekal bagi Ina ketika ada ulangan. Kemudian disiplin yang keempat, yaitu disiplin terhadap tata tertib. Nah, tentu saja dalam proses belajar mengajar harus ada tata tertib, ya, karena karakter siswa itu kan bermacam-macam. Ada yang gampang diatur, ada yang sulit diatur. Maka kemudian muncullah aturan. Agar apa? Agar kegiatan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Nah, dalam tata tertib biasanya ada sanksi atau hukuman. Nah, hukuman itu bukanlah sebuah ancaman, ya. Hukuman itu diberikan kepada anak atau siswa yang melanggar aturan agar dia tidak mengulangi perbuatannya itu kembali, ya. Nah, itu arti hukuman. Jadi hukuman itu bukan sebuah ancaman yang mengerikan, tapi hukuman itu salah satu upaya untuk memperbaiki diri kita sendiri. Nah, anak-anak, jadi itu beberapa penjelasan dari Pak Hari tentang kedisiplinan ini. Semoga bermanfaat untuk pengembangan diri kalian, ya. Tetap memiliki karakter yang baik, terutama sebagai siswa SD Pius. Terima kasih. Anak-anak, salah satu karakter yang ada di SD Pius adalah kejujuran. Dika, bantuin Mama dong. Mama lagi pengen bikin kue. Ada yang coret-coret beberapa bahan. Ada yang coret lagi. Dan ini kan ya, ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Ma. Dika berangkat dulu ya. Ada coret-coret lagi. Mau belanja, Bu? Dika, mau belanja apa, Nak? Ini, Bu, daftar belanja dari Mama. Wah, Mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya, Dik. Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu. Semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik, Bu. Ini uangnya. Oke. Uangnya 100.000. Jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya, Dika. Terima kasih, Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Salam buat Mama ya. Siap, Bu Neng. Nanti Dika sampaikan. Wah, kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku ambil sedikit, mungkin gak apa-apa. Asal gak ketahuan Mama. Lumayan kan buat jajan. Ma, ini belanjaannya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000.
Terima kasih ya Dika, anak mama memang hebat, selalu siap membantu mama kapanpun. Iya Mas, sama-sama. Duh, perasaan aku jadi nggak enak. Merasa bersalah banget deh, udah nggak jujur sama mama. Tapi tetap dipuji sebagai anak baik. Gimana ya? Mama, maafin Dika ya, Ma. Dika tadi bohong. Kembaliannya seharusnya 40.000. Loh, jadi kamu tadi hampir korupsi 20.000 ya? Iya, Ma. Dika minta maaf sudah nggak. Ayo anak-anak. Ya udah, iya Mama maafin Dika. Yang penting Dika tahu berbohong atau mengambil yang bukan hak kita adalah perbuatan. Ya, jangan coret-coret. Harus dipupuk sejak usia sedini mungkin. Sehingga pada saat dewasa nanti menjadi pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Iya, Ma. Dika janji nggak akan mengulangi lagi dan akan selalu jujur. Nah, gitu dong anak mama. Oke, sudah siap ya. Ini adalah permainan menebak gambar. Jadi anak-anak diminta untuk menebak gambar. Ini gambar apa ya? Ini gambar apa kira-kira? Ada yang jawab kucing, ada yang jawab kita lihat coba ya. Kita lihat. Ini gambar apa? Siapa yang jawab kelinci? Kelinci betul. Siapa yang betul? Oh, bisa semuanya. Jadi bisa ya mengenali sebuah binatang dari salah satu sedikit gambar itu pasti bisa ya? Bisa. Bisa ya? Pinter semuanya, pinter. Bisa, gampang banget. Tadi bilangin monyet. Oke, kita mulai lagi ya. Oh iya. Ini ada gambar apa? Iya, masih loading. Oh ya, ini gambar apa? Bukan kucing, bukan? Kita coba lihat ya gambar apa ya. Oh, ternyata gambar gorila. Lihat badannya coba. Badan apa? Badannya gorila. Karena gorila kepalanya gorila. Tapi siapa yang tadi? Jawab singa. Badannya gorila. Wah, berarti yang jawab singa. Gorila. Badannya gorila. Udah siko banget. Gorila katanya. Lanjut ya. Perutnya siko, Bang. Oh, lanjut. Orang singa. Jawabannya bunga katanya. Banyak kok. Gorila kepala singa. Ada lagi. Ini pasti susah ini. Sulit banget ini. Pasti nggak mau. Gorila singa. Nih, gambar apa ya? Ayam.
Belakangnya kucing. Gambar apa ini? Kucing. Kucing. Ada yang Kucing. Sama kucing. Sama kucing. apa ya? Lanjut ke gambar berikutnya ya. Oke, lanjut ke gambar berikutnya. Ini belum ada yang benar, gimana Bu Cinta? Gimana? Oh ini. Kayak gitu sih. Pasti ini bisa semua ini gampang ini. Ini gampang banget. Lagi. Apa ini? Mana? Bawahnya ya. Serigala. Itu Pak. Kita lihat apa ya? Iya, ternyata. Jadi ini kan benar cuma yang terjawab. hamster. Satu lagi deh, satu lagi. Satu lagi. Dong Pak. Sakit Pak. Oh iya lagi pasti, tenang aja. Ini. Tapi ini harus full loh badannya loh. Oh iya full ini. Gambarnya siang salah. Aku tahu jawabannya tapi nggak akan kejawab. Apa jawabannya? Nanti calon dokter hewan yang hati-hati itu. Harus begini, kenapa harus begini? Gajah kuku-kuku ya. Oke ya. Benar. Ini badannya harus Supaya tidak pusing ya. hewan dajjal itu. Warna merah. Aja licik. Hewan dajjal itu. Hewan dajjal. Bu Sinta, sudah boleh dilanjutkan. Hewan dajjal, Kes. Suaranya Pak Joni. Oke. Ya, cek. Nah, oke. Baik. Terima kasih Pak Jon permainannya. Permainannya bikin pusing. Permainannya bikin pusing. Pak Jon yang curang ini. Aduh gimana ya? Jadi gajah itu loh bisa terbang. Aku sebut hewan dajjal. Ini Pak Jon kreatif ini, kreatif. Setelah
berapa tahun Pak John di SD Pius kreativitasnya semakin bertambah. Iya, tapi kreativitasnya terlalu berlebihan. Aku sebut hewan dajjal itu. Dulu ingin jadi dokter hewan, tapi mungkin nyasar mau ke kedokteran malah masuknya ke olahraga. Jadinya ya seperti itu ya Pak. Takut, Pak John itu takut. Ya, dokter hewan kan nyasar. Salah nyuntik. Salah nyuntik. Baik, terima kasih Pak John. Anyway, tapi menarik ya. Kita kadang-kadang salah sangka. Yang dilihat pertama kali ternyata belum tentu benar ya. Yang dilihat itu datang sih gajah. Akhirnya yang gajah telinganya yang semula dilihat marmut ternyata jadinya singa. Gorila. Yang tadinya singa ternyata gorila. Ya, tapi kok aneh ya? Dia harus dilihat secara pertama-tama sih lumayan. Baru ngerti. Oh iya. Baik, terima kasih. Anak-anak, kamu merasa dikerjain ya sama Pak John ya? Iya, Bu. Iya. Merasa dikerjain. Yang penting pertama-tama masih sama-sama. Kali di prank sama guru. Oh, di prank sama guru. Oke, baik. Setelah kita di prank sedikit, tapi ya happy lah ya, nggak apa-apa ya. Happy, tambah happy. Buset. Harusnya malah marah, malah happy. Lo nggak usah marah-marah, ngapain marah-marah ya. Baik, sekarang kita mute lagi. Kita kembali fokus ke acara kita. Kita kembali akan melanjutkan menyaksikan video tentang karakter yang ada di SD Pius. Karakter sikap yang harus kita hidupi di SD Pius. Setelah tadi ada karakter kejujuran dan kedisiplinan, ada lagi karakter apa ya? Oke, sekarang semua di mute. Mari kita saksikan bersama, simak bersama video yang akan ditayangkan berikutnya. Silahkan Pak John, operator. Baik, saya mute dulu ya. Ya, kalau ada trouble bilang aja, nanti. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bu Renta harap anak-anak semua dalam keadaan sehat. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu rendah hati. Apa itu rendah hati? Mari kita simak bersama-sama. Rendah hati atau kerendahan hati adalah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri sehingga seseorang tidak menjadi angkuh dan sombong. Dalam bahasa Inggris, rendah hati disebut humility. Dari bahasa Latin yaitu humilitas, yang dapat diterjemahkan menjadi santun, membumi, atau dari bumi. Rendah hati juga dapat diartikan tidak memandang rendah orang lain, tidak menyepelekan, dan tidak menyombongkan diri sendiri. Anak yang memiliki sikap rendah hati selalu bersikap sopan, tidak suka mengejek, dan juga tidak sombong atas apa yang dimilikinya. Rendah hati bukan rendah diri. Beda ya anak-anak.
Rendah hati itu tidak sombong, sedangkan rendah diri artinya minder atau tidak percaya pada diri sendiri. Rendah hati adalah satu sifat terpuji yang ditandai dengan sifat sederhana, sopan, tidak sombong, dan tidak meninggikan dirinya sendiri. Selain itu, ia juga akan mengetahui kekurangan yang ada di dalam dirinya. Orang yang rendah hati selalu bersikap tenang, sederhana, dan bersungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Sekarang, perhatikan contoh perilaku rendah hati berikut ini. Yang pertama, selalu menyapa semua orang ketika berjumpa. Yang kedua, menghargai atau menghormati pendapat semua teman atau semua orang. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman. Marilah kita sama-sama belajar dan berusaha untuk menjadi pribadi yang makin rendah hati, seperti Yesus yang mau merendahkan hatinya untuk menolong kita semua. Untuk mengakhiri sesi rendah hati hari ini, mari kita simak video berikut ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Capung yang rendah hati. Suatu pagi, semua hewan sudah berkumpul di taman untuk menyaksikan adu kecepatan antara capung dan burung pipit. Pipit, tunjukkan kepada si capung kecil itu bahwa kita para burung lebih hebat dari mereka. Kamu harus memenangkan pertandingan ini, ucap seekor beo. Tenang saja, Beo. Aku akan mengalahkan hewan kecil itu dengan satu kepakan sayap, jawab Pipit. Capung hanya diam mendengar ejekan dari Pipit. Capung sabar dan tidak marah. Teman-teman Capung berusaha menghibur Capung agar tidak patah semangat. Semangat Capung. Kamu hanya perlu terbang hingga garis akhir. Terbanglah dengan hati-hati ya, ucap seekor kumbang. Pertandingan pun dimulai. Capung dan Pipit harus terbang mengelilingi kebun anggur di taman. Hewan yang tiba di garis akhir lebih dahulu akan dinyatakan sebagai pemenang. Pipit mengepakkan sayapnya dengan cepat dan berhasil mendahului Capung. Capung pun tertinggal cukup jauh di belakang Pipit. Walaupun demikian, Capung tidak menyerah. Ia tetap mengepakkan sayapnya dan berusaha terbang mengejar ketinggalan. Capung terbang dengan cepat, tetapi tetap dengan hati-hati. Saat mendekati garis akhir, Pipit semakin mempercepat kepakan sayapnya. Namun, Pipit menjadi panik saat melihat ada batang tanaman anggur yang menjalar di depannya. Pipit tidak bisa berhenti karena terbang terlalu cepat. Ia menabrak cabang tersebut hingga terjatuh di atas tumpukan cabang tanaman anggur. Sayap Pipit tersangkut hingga tak bisa keluar. Melihat kejadian tersebut, Capung pun berhenti dan menolong Pipit melepaskan sayapnya yang tersangkut. Hewan-hewan yang menyaksikan pertandingan itu merasa kagum dengan sikap Capung. Walaupun sudah diejek oleh Pipit, Capung masih mau menolongnya. Setelah bebas, Pipit berterima kasih sambil menunduk malu. Ia menyesal karena telah meremehkan Capung. Akhirnya, Capung dan Pipit terbang bersama-sama ke garis akhir. Mereka pun disambut tepuk tangan yang meriah dari teman-teman mereka.
Halo, selamat pagi anak-anak SD Pius. SD Pius prestasi yes, karakter oke. Berbicara tentang karakter, Bu Wuri ingin mengingatkan kembali karakter cinta kasih, jadi salah satu dari 4 karakter yang dibangun di SD Pius. Cinta kasih merupakan suatu rasa kasih sayang serta rasa saling mengasihi antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Mari sekarang kita lihat contohnya dalam kehidupan nyata yang sudah dan biasa kita lakukan. Pertama, cinta kasih kita di rumah. Rumah merupakan tempat tinggal keluarga kita. Orang tua mengasihi kita dengan cara mencukupi kebutuhan hidup bagi anak-anaknya, seperti menyiapkan makan, membiayai sekolah, dan memberi kita tempat tinggal. Balasan cinta kasih anak-anak untuk orang tua bisa dilakukan dengan cara meringankan pekerjaan orang tua kita di rumah, seperti mencuci piring sehabis makan, mencuci motor ayah, menyapu lantai, mengajak kakak atau adik bermain. Kemudian cinta kasih di sekolah yang biasa kita wujudkan dan pernah anak-anak SD Pius lakukan, antara lain menolong atau mengobati teman yang jatuh, bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman, makan bersama teman-teman saat jam istirahat di sekolah, berbagi makanan dengan tukang becak, tukang parkir, atau orang-orang yang membutuhkan. Wujud nyata lainnya yang bisa kita lakukan di masyarakat yaitu membantu dengan mengirim sembako kepada orang yang sedang melakukan isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Berbicara tentang COVID-19 di masa pandemi ini, Bu Wuri mengajak kalian, jika saat kalian bermain di rumah atau nanti sudah belajar di sekolah, maka seringlah cuci tangan, selalu jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker untuk melindungi diri kalian dan orang lain sebagai wujud rasa cinta kasih kalian. Wujudkan terus cinta kasih ini di dalam diri anak-anak agar kalian selalu merasakan kebahagiaan dan semakin menjadi anak Tuhan, menjadi anak-anak SD Pius yang berkarakter baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bu Sinta silakan. Sudah. Moodnya masih di mute. Oke. Terima kasih Pak Sun videonya. Anak-anak, iya sudah menyimak ya tadi ya 2 pesan penting terakhir itu dari Bu Renta dan Bu Wuri. Bu Renta tadi membawakan tentang kerendahan hati. Ya, betul. Lalu yang kedua, yang terakhir itu cinta kasih dari Bu Wuri. Rendah hati. Ya, baik. Semuanya ada 4 karakter, 4 nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang belajarnya di rumah ya berarti diterapkan di rumah. Saat di sekolah ya diterapkan di sekolah. Artinya dimanapun kalian berada, 4 karakter tadi harus dibawa-bawa dan dilaksanakan. Jujur, dimanapun kamu berada, kepada siapapun kamu harus jujur. Kepada orang tua, bapak ibu guru, adik kakak, teman-teman harus jujur. Ya. Lalu disiplin. Dimanapun kamu berada juga harus disiplin. Di rumah ya disiplin di rumah. Disiplin misalnya mainan, meletakkan mainan di tempatnya.
membuang sampah di tempatnya, itu ya, harus disiplin. Rendah hati, rendah hati itu yang mudah diingat yaitu tentang apa ya, tidak sombong ya, nggak sombong, dimanapun nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Ini loh aku paling cantik, aku paling ganteng, aku paling pinter, aku paling ahli dalam apa ini, misalnya main HP, aku paling ahli dalam main game ini. Itu tidak berguna ya, nah, ya. Kesombongan itu tidak ada artinya, nggak berguna artinya gitu ya. Lalu berikutnya yang terakhir itu cinta kasih. Dimanapun kamu berada, dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan bapak ibu guru, lalu dengan masyarakat, dengan tetangga, harus saling mengasihi satu sama lain ya. Kalau kamu menerapkan itu, nanti kamu banyak teman, banyak saudara gitu ya, nggak ada yang benci sama kamu nanti ya, kalau menerapkan semua nilai yang sekolah bangun untuk kita praktekkan bersama. Demikian untuk tayangan video. Videonya udah habis ya, Miss? Sudah habis. Nah, baik. Ya. Nah, dari video-video tadi itu ya sudah habis semua, sudah ditayangkan oleh Pak John. Jadi inti dari MPLS kita hari ini yaitu tentang pengenalan lingkungan sekolah dan juga tentang nilai-nilai yang harus dibangun selama belajar di SD Pius sebagai keluarga besar SD Pius Purbalingga. Siap anak-anak untuk membangun itu semua? Iya. Iya, baik. Pokoknya kita harus semangat. Apabila kalian bisa membangun lalu mempraktekkan, mewujudkan, melaksanakan itu semua dimanapun kalian berada, tidak hanya bapak ibu guru yang bangga, orang tua juga bangga. Oh iya ya, tidak sia-sia ini sekolah di SD Pius ya. Ternyata anakku jadi makin jujur, bersikap sopan, tidak cat-cat sembarangan. Ya, dimanapun berada lalu rendah hati, tidak sombong, dan disiplin. Baik, pesan Bu Guru diingat-ingat ya itu ya anak ya, 4 karakter tadi. Nah, selain itu ada satu hal yang menarik loh tadi loh. Ada apa sih ya? Pernah mendengar SD Pius Purbalingga karakter ya prestasi yes, karakter oke, gitu ya. Tadi ya Bu Guru tadi bilang juga SD Pius Purbalingga prestasi yes, karakter oke, begitu ya. Nah, itu namanya apa ya? Jargon. Jargon itu yel betul ya. Jargon itu namanya yel. Dan semua anggota keluarga besar SD Pius harus bisa mengucapkan yel itu. Jadi karakter ya. Coba Miss Revi peragakan. Saya ngomong Miss Revi ya. Saya yang ngomong Miss Revi peragakan ya. Coba ya. Oh, ya baiklah. Ya. SD Pius siap Miss? Siap? Oke, siap. Siap, oke. SD Pius Purbalingga prestasi yes, karakter oke. Ya, prestasi yes, karakter oke. SD Pius Purbalingga prestasi yes, karakter oke. Baik ya. Begitu ya diperagakan. Sekarang coba bersama-sama semuanya memperagakan ya. Yang manis, oke. Nah, sama-sama ya, semuanya ngomong ya. Guru aba-aba 1, 2, 3 gitu lalu bareng-bareng ya. Siap? Oke. SD Pius kurang belum. Guru cuma ngitung ya, lupa. Siap ya. 1, 2, 3. SD Pius ya, itu adalah yel atau jargon yang menjadi kekhasan SD Pius. Jadi semua harus bisa dan semua harus bangga melakukannya. Ya, nanti
tugas untuk hari ini, bocoran sekarang nggak apa-apa ya, Miss? Oke ya. Ya, tugasnya. Coba tenang dulu anak-anak. Tenang dulu ya. Oke. Biar nanti bisa mengerjakan tugas dengan baik. Coba semuanya di mute dulu. Mute. Ya, diam. Dengarkan petunjuk tugasnya ya. Oke, sudah lebih tenang sekarang ya. Nah, tugas anak-anak hari ini yaitu mempraktekkan jargon atau yel-yel SD Pius tadi ya. Gampang banget dan pendek. Nah, di video lalu direkam video, lalu di-upload ke media sosial anak-anak. Nitip ke media sosial ya, media sosialnya mama ya, ke medsosnya papa. Nitip boleh bagi anak-anak yang belum punya medsos ya. Jadi guru ulangi, tugasnya adalah mempraktekkan yel-yel SD Pius tadi ya. SD Pius Purbalingga, prestasi yes, karakter oke ya. Nah, praktekan itu lalu direkam, diposting ke medsosnya Nana. Jelas anak-anak? Jelas. Iya, nanti ya. Setelah nanti selesai, silakan mulai merekam lalu memposting hasil rekaman video kalian ke medsos anak-anak ya. Baik, itu tugas untuk hari ini. Ya. Baik, ada pengumuman lain Miss atau dari tim MPLS atau dari suster ada pengumuman lain? Kalau dari kami nanti melalui grup WA kelas saja Bu, biar lebih jelas untuk kegiatan besok baik. ya. Ya, oke. Baik, cukup ya anak-anak. Ya, sepertinya untuk kegiatan hari ini sudah kita lewati bersama. Semua acara, semua kegiatan sudah terlalui. Cinta, itu besok itu ya pembagian kelas ya. Ya Pak, mau mengembalikan rapot? Oh iya, sebelah sini Pak, saya angkat. Untuk kegiatan besok, pengumuman ya untuk kegiatan besok nanti akan diumumkan melalui grup kelas masing-masing ya. Nanti mama atau papa yang berada di grup kelas silakan untuk menyimak pengumuman apapun dari Bapak Ibu guru di kelas ya, lewat WA grup kelas masing-masing. Begitu ya, Lexi? Iya. Cinta. Oh. Iya. Besok ada Zoom lagi nggak atau? Kegiatan Bu Guru ulangi anak-anak biar nggak banyak yang bertanya ya. Untuk kegiatan besok akan diumumkan melalui grup kelas masing-masing ya. Nanti disuruh apa semua akan diumumkan lewat grup kelas masing-masing. Itu ya. Ya, baik. Dari suster ada pengumuman lain, suster? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, terima kasih. Anak-anak yang baik, kita masuk ke bagian penghujung acara ya. Belum selesai, kita akan menuju. Belum selesai, Dek. Siapa itu yang bilang bye-bye? Belum selesai. Belum selesai. Iya, nanti. Kita belum berdoa dulu. Ya, jangan bye-bye dulu ya. Jangan bye-bye dulu. Nanti tunggu dulu sebentar.
kita akan berdoa dulu sebelum menutup kegiatan kita hari ini. Begitu ya. Silakan duduk yang manis. Ya. Duduk yang manis, kita akan berdoa bersama ya. Sebelum kita menutup. Doa penutup kali ini akan dipimpin oleh doa penutupnya siapa ya, lupa. Bu Anas. Oh ya. Doa penutup dipimpin oleh Bu Anas. Halo Bu Anas. Di manakah Bu Anas? Ada di sini. Oke. Silakan Bu Anas memimpin doa untuk kita semua. Baik, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Hari ini kita akan mengakhiri MPLS hari yang kedua. Mari kita bersama-sama berdoa. Silahkan menciptakan suasana hening dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu pagi hingga siang hari ini. Kami berdua di sini segala keterbatasan yang kami miliki. Ya Bapa, sekarang kami akan undur diri dari tempat kami masing-masing dalam dinamika kami sedang hari ini. Berkatilah satu persatu ya Bapa, supaya besok pagi kami bisa kembali bersama-sama dalam keterbatasan ini, bertemu kembali melaksanakan MPLS yang ketiga. Ya Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami hunjukkan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Pius, doakanlah kami. doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Anas telah memimpin doa untuk kita semua. Baik, anak-anak, terima kasih untuk kebersamaan kita di MPLS hari kedua ini. Kita ketemu lagi besok ya, masih hari ketiga. Jamnya sama, kalian harus duduk manis sebelum jam 7.30 ya, sehingga bisa mengikuti kayak gini. Iya, setiap hari harus seperti ini sampai MPLS kita selesai ya. Nanti kalau sudah selesai akan kembali ke guru kelasmu kalau sudah diumumkan. Baik anak-anak, sampai ketemu besok pagi. Salam sehat, tetap jaga kesehatan. Prokes selalu apabila keluar rumah ya. Salam sehat juga untuk mama dan papa di rumah. Sampai ketemu besok. Dadah semuanya. Kesehatan ya. Terima kasih Bu Sinta. Terima kasih Bu Sinta. Terima kasih. Sampai coba Bu Sinta. Sampai coba semuanya. Yesus memberkati. Terima kasih. Dadah. Dadah.